Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau belajar bab 4, menghormati orang yang lebih tua. Dasar pelajaran hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal 1 dan pasal 3. Kisah para Rasul pasal 9. Sebelum kita mulai pelajaran, kita akan bersama-sama berdoa lebih dulu. Kita akan memuji Tuhan. Saat ku tak melihat, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan telah memberkati kami, membangunkan kami kembali untuk kami dapat belajar bersama-sama, dan kami mengucap syukur penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap belajar Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Berkati juga ibu guru kami, bapak ibu guru, teman-teman kami. Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan untuk semua dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Amin. Bagian A, kita akan belajar tentang orang yang lebih tua. Siapa orang yang lebih tua itu? Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, di mana kita harus menghormati mereka. Terus selain mereka yang lebih tua, siapa lagi? Ada paman, ada tante, ya. Terus ada siapa lagi? Ada bapak ibu guru, ada kakak kita. Kita harus menghormati mereka, sebagaimana Tuhan memerintahkan kepada kita agar kita menghormati orang tua. Seperti isi dari 10 firman Tuhan, 10 hukum Tuhan, pada yang kelima, bagian yang kelima, perintahnya adalah hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, itu janji Tuhan, ya. Tuhan akan memberikan umur yang panjang kepada setiap orang yang mau menghormati orang tuanya. Nah, kenapa mereka harus kita hormati? Karena mereka adalah orang yang lebih dulu dilahirkan dan lebih dulu daripada kita, dan mereka, ayah ibu kita, adalah wakil Allah di bumi, di mana kita harus menghormati mereka. Nah, anak-anak bisa perhatikan dalam buku kita bab 4 halaman 31 ada gambar-gambar di mana anak-anak harus menghormati orang tua. Siapa saja orang tua itu, ya? Ada dokter. Nah, terus ada siapa lagi? Ada polisi, ada tentara, ya. Banyak orang-orang yang lebih tua daripada kita yang harus kita hormati. Nah, seperti kita akan perhatikan pada halaman 32, ya, tentang Ibu Hana, ya.
dia ingin memenuhi janjinya kepada Tuhan ketika Ibu Hana meminta kepada Tuhan seorang anak laki-laki, dan Tuhan mengabulkan, sehingga ketika Ibu Hana sudah melahirkan bayi laki-laki diberi nama Samuel. Dan ketika itu Ibu Hana berjanji kepada Tuhan akan menyerahkan kepada Tuhan melalui Imam Eli. Dibawalah Samuel ketika sudah besar ke Bait Allah. Ketika sudah di Bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli dan dididik, dirawat, bahkan melayani Tuhan bersama-sama Imam Eli. Nah, di Bait Allah itulah Samuel belajar dengan Imam Eli tentang hukum Taurat. Nah, Samuel tinggal di sana bersama dengan Imam Eli di Bait Allah. Samuel menghormati Imam Eli. Nah, anak-anak bisa memperhatikan gambar yang ada di buku anak-anak ya. Itu adalah bayi Samuel. Nah, namun ketika Samuel sudah bertumbuh besar, baru dibawa dan diserahkan kepada Imam Eli di Bait Allah. Bagian B, kita akan belajar tentang mereka turut mendidikku. Siapa itu mereka? Mereka yang mendidik kita, ada bapak ibu guru, ada ayah ibu kita, ada kakek nenek ya. Kalau anak-anak saat belajar seperti saat ini kita belajar online, kalau tidak bersama dengan mama papa, mungkin ada mbaknya, mungkin ada kakek nenek yang mendampingi, mungkin juga ada orang lain ya, mungkin guru privat atau guru di bimbel anak-anak. Nah, ada bapak ibu guru yang menyampaikan pembelajaran kepada anak-anak tentang siapa itu yang turut mendidik kita. Nah, di sini ada cerita ya, anak-anak bisa melihat video tentang Saulus yang belajar tentang Taurat. Nah, semua anak laki-laki ya, semua anak laki-laki Yahudi, mereka harus belajar tentang hukum Taurat. Nah, seperti halnya yang terjadi pada Saulus ya. Saulus ini belajar Taurat dan ia telah menjadi Taurat ya, telah menjadi Torah sejak usia 12 tahun. Nah, di usianya yang 12 tahun dia menjadi seorang Torah dan dia memiliki guru besar yang bernama Gamaliel. Paulus menjadi ahli Taurat dan dia menjadi ahli Farisi bagi orang-orang Yahudi. Ia juga ahli dalam hukum orang Yahudi. Selain daripada ayahnya sendiri yang mengajari tentang Taurat, ada yang mendidiknya, yaitu Gamaliel yang menjadikan dia seorang Taurat. Nah, kita pun juga dapat belajar seperti halnya yang dilakukan oleh Saulus. Dengan siapa? Kita belajar tentang firman Tuhan, kita belajar mengenal Tuhan melalui ayah ibu kita. Siapa Tuhan kita? Siapa yang apa yang kita pelajari, itu kita belajar sejak dini dari orang tua kita, ya, dari orang tua kita. Nah, ada banyak orang yang lebih tua di sekitar kita, ya, di sekolah kita. Ada bapak ibu guru, ada OB, ada security, ya. Mereka semua adalah orang yang lebih tua daripada kita. Ada kepala sekolah, ya. Nah, Allah
Allah menempatkan mereka ya di sekeliling kita, di sekitar kita. Mereka turut mengajar kita semua ya, turut mengajar kita semua, mengajarkan sopan santun, mengajarkan tata tertib, mengajarkan kebenaran, kebaikan, bagaimana kita harus belajar. Kalau Bapak Ibu guru mengajarkan bagaimana kita bisa bersikap santun kepada orang lain, bagaimana kita harus bersikap lembut kepada orang lain. Ya, kita juga harus memberikan kasih sayang kepada orang-orang di sekitar kita. Karena apa? Setiap kita disayangi oleh orang tua kita, begitu juga kita menyayangi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menghormati mereka semua. Bagian C, kita akan belajar menghargai orang yang lebih tua. Nah, Allah menempatkan orang lain di sekitar kita. Nah, siapa itu orang lain? Orang lain ya adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita, sekitar kita. Nah, itu adalah orang lain. Nah, coba kita perhatikan, kita bayangkan jika kita di bumi ini hanya seorang diri. Ya, hanya seorang diri. Tidak ada ayah, tidak ada ibu, tidak ada kakak, tidak ada adik, tidak ada kakek, tidak ada nenek. Apa yang akan terjadi di dunia ini, bumi ini? Kita akan merasa kesepian. Kita tidak akan pernah merasakan adanya keramaian, kesukacitaan. Tetapi ketika kita ada orang-orang di sekitar kita, ada kakek, ada nenek, ada ayah, ada ibu, ada kakak, adik, kita akan merasa bahwa di tempat kita tinggal itu ada keramaian, ya. Ada yang bisa kita ajak berbicara, ada yang bisa kita ajak berbagi sukacita maupun duka cita kita, ya. Nah, di sini ada cerita, ya. Anak-anak bisa melihat video tentang perempuan Samaria ketika apa yang dia lakukan. Anak-anak akan perhatikan video tentang perempuan Samaria. Yesus dan murid-muridnya meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Pergilah, panggillah suamimu, dan datang ke sini." kata perempuan itu. "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu.
Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Percayalah kepadaku, hai perempuan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. kata Yesus kepadanya, Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Maka perempuan itu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Kata Yesus kepada mereka, Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Kami percaya, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Perempuan Samaria ini ketika itu dia sangat dijauhi oleh masyarakat di sekitar karena kehidupannya. Namun kehidupan dia itu tidak benar. Dia banyak melakukan pelanggaran. Dia melakukan dosa. Namun ketika sudah bertemu Yesus, dia berubah menjadi orang yang baik dan benar, belajar mengasihi, belajar menghormati orang lain, bahkan dia memanggil teman-temannya untuk percaya kepada Yesus. Karena apa yang dia perhatikan, apa yang dia saksikan, Yesus mengasihi dirinya, begitu juga dia akan menerapkan kasih itu kepada orang lain. Itulah kisah tentang perempuan Samaria. Nah, sekarang selain perempuan Samaria, siapa lagi orang yang berdosa? Kita akan belajar tentang Sakeus. Nah, Sakeus ini bekerja sebagai pemungut cukai. Pekerjaannya menarik pajak, ya, dari setiap orang-orang yang dia tarik pajak itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dia bayarkan, ya. Sakeus menarik pajak lebih dari apa yang seharusnya orang-orang bayarkan, sehingga saat itu Sakeus tidak disukai oleh banyak orang karena Sakeus sudah melanggar perintah Tuhan, ya. Dia sudah berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak jujur. Nah, bagaimana kita harus jujur? Kita harus belajar dari Sakeus ini ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus. Nah, dengan cara yang sangat-sangat tidak pernah kita duga. Ketika Yesus datang ke Yeriko, ya, Sakeus ingin bertemu dengan Yesus. Kenapa? Karena dia ingin tahu siapa itu Yesus. Nah, begitu banyak orang berkumpul, badannya tinggi-tinggi, sehingga dia tidak bisa melihat ketika Yesus datang di Yeriko. Nah, karena apa? Badan Sakeus sangat pendek, tubuhnya pendek, sehingga dia tidak bisa melihat bahwa Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang di Yeriko saat itu. Sehingga dia harus mencari akal. Dia mau manjat, melihat, dia tidak bisa. Yang akhirnya dia melihat ada pohon ara. Dia memanjat pohon itu sehingga dia bisa melihat Yesus. Ketika Yesus memperhatikan bahwa ada seorang yang ada di atas pohon ara,
dia memanggil, "Hei Sakius, turunlah, aku mau singgah ke rumahmu." Nah, ketika Yesus singgah di rumah Sakius, makan bersama dengan keluarganya pun juga diselamatkan. Karena apa? Sakius mau bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadinya. Dan disitulah kehidupan Sakius bersama keluarganya dipulihkan. Dan Sakius mau bertobat, mengembalikan apa yang dia ambil dari setiap orang, dari setiap masyarakat, yang ketika dia tidak jujur, dia kembalikan kepada mereka semua. Sehingga kehidupan Sakius dipulihkan bersama dengan keluarganya. Dosa Sakius diampuni dan keluarganya diselamatkan. Nah, siapa saja mereka itu? Ya. Nah, ada keluarganya, ayah ibunya, dan semua orang yang ada di dalam keluarganya diselamatkan. Nah, bagaimana dengan kita? Ketika kita punya tetangga, apakah kita juga tidak punya teman? Pasti kita memiliki teman. Nah, siapa itu teman kita? Siapa orang tua mereka? Ya, kita harus menghargai semua orang, menghormati semua orang. Kita harus belajar jujur, seperti yang telah dilakukan Zakeus ketika Zakeus telah bertobat. Dia jujur di hadapan Tuhan dan perintah-perintah Tuhan dia lakukan karena sudah bertobat. Nah, kita akan belajar siapa itu tetangga. Apa itu arti tetangga? Tetangga adalah orang-orang yang tinggalnya di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, itulah tetangga, orang yang ada dan tinggal di sekitar lingkungan rumah kita. Nah, itu yang pernah dan ada sampai saat ini bersama dengan kita di lingkungan sekitar kita. Nah, bagaimana kita harus menghormati orang tua kita? Bagaimana kita harus berperilaku yang baik kepada mereka? Bagaimana cara menegur mereka dengan kata yang sopan? Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui pelajaran kita saat ini. Kita harus menghormati orang yang lebih tua, orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus berperilaku baik kepada mereka. Bagian D, kita akan belajar menghormati orang yang lebih tua. Nah, di sini ada cerita tentang teman kita yang bernama Bintang. Setiap hari Bintang ini bertemu dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, di rumahnya ada juga orang yang lebih tua. Siapa saja di rumahnya? Ada kakek neneknya, ada ayah ibunya yang dia harus hormati karena dia orang yang lebih tua. Nah, selain itu, dia juga ketika pulang sekolah, dia juga melewati pos ronda atau pos satpam atau pos security. Itu setiap hari dia ketemu dengan orang-orang yang lebih tua. Nah, ketika bertemu dengan bapak-bapak di sana, Bintang juga menegur mereka Ada Bapak Hansip yang umurnya lebih tua dari ayahnya. Nah, Bintang juga sering bertemu dengan teman-teman kakaknya yang lebih tua dari Bintang. Nah, Bintang juga menghormati mereka. Bintang selalu berpamitan kepada kakek neneknya, kepada ayah ibunya ketika berangkat ke sekolah. Begitu juga kita ketika kita mau pergi kemanapun, di mana ada orang yang lebih tua dalam keluarga kita, kita juga harus berpamitan kepada mereka. Seperti halnya kalau ada kakek nenek. Ketika kita pergi bersama dengan ayah ibu, kakek nenek tidak ikut bersama dengan kita
kita berpamitan dengan mereka. Bintang melakukan itu. Bagaimana dengan kita? Kita bisa belajar dari bintang, ya. Dia melakukan hal yang baik, menghormati orang yang lebih tua. Apakah menghormati orang yang lebih tua hanya dengan berpamitan? Tidak. Kita bisa menghormati mereka dengan cara apa? Kita menghormati mereka dengan cara melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh orang tua kita, menaati perintah mereka, mendengarkan nasihat mereka. Karena itu yang perlu kita lakukan. Nah, selain itu, dia juga menyapa tetangganya dengan sopan, dengan santun, dengan ramah. Itu yang dilakukan oleh bintang. Nah, bintang juga memberikan salam kepada para perawat ketika dia ada di rumah sakit, kepada para dokter ketika dia bertemu dengan dokter di rumah sakit. Nah, begitu juga ketika kita ada di rumah sakit, kita juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh bintang. Nah, kita akan belajar juga dari Daud. Nah, Daud ini berjanji kepada Yonatan untuk menjadi sahabat. Kita akan perhatikan video berikut. Waktu itu, kerajaan Israel dipimpin oleh seorang raja pertama, yaitu Raja Saul. Raja Saul ingin bertemu Daud karena Daud telah menang melawan bangsa Filistin. Karena Daud anak yang patuh, maka Daud pergi menemui Raja Saul. Panglima Abner mengantar Daud untuk menghadap Raja Saul. Raja Saul mempunyai anak, namanya Yonatan. Daud berteman dengan Yonatan. Yonatan memberikan baju perang, pedang, panah dan ikat pinggang miliknya kepada Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud dan Daud bersahabat dengan Yonatan. Raja Saul menyuruh Daud berperang dengan bangsa Filistin lagi dan Daud menang lagi. Suatu hari, Daud sedang bermain musik kecapi untuk melayani dan didengarkan oleh Raja Saul. Raja Saul merasa iri hati karena Daud lebih hebat, lalu Raja Saul melemparkan tombak untuk tangkap Daud. Daud sangat kaget tapi berhasil menghindari serangan tombak lalu berlari pergi. Yonatan berkata kepada ayahnya Raja Saul bahwa Daud itu anak yang baik, kenapa ditangkap? Yonatan berlari menemui sahabatnya Daud. Yonatan minta maaf jika ayahnya iri hati. Yonatan dan Daud mempunyai satu rahasia, yaitu Yonatan melindungi Daud dan Daud melindungi Yonatan. Bagaimana Daud menghargai, menghormati Yonatan, karena Yonatan adalah anak dari Raja Saul. Begitu juga karena kebaikan Yonatan terhadap Daud, maka Daud pun juga mengasihi Mefiboset, sebagaimana Mefiboset adalah anak daripada Yonatan. Ketika Yonatan sudah meninggal, Daud mencari Mefiboset untuk tinggal bersama-sama dengan dia di rumahnya, di istana, bahkan makan semeja bersama dengan Daud.
Nah, itulah bagaimana Daud menghormati orang yang lebih tua, sekalipun saat itu ketika Raja Saul masih hidup, Raja Saul pernah mau membunuh. Daud mengizinkan Mefiboset untuk tinggal di istananya dan bahkan makan semeja bersama-sama dengan Mefiboset. Karena apa? Daud mengasihi Mefiboset sebab ia mengasihi Saul dan Yonatan dan menghormati mereka dan peduli kepada keturunan Raja Saul. Itulah yang dilakukan Daud. Mari anak-anak, kita telah belajar tentang menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, mereka yang mendidik kita, dan juga kita belajar menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan akhiri pelajaran kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangan, tutup mata. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kasih karunia-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk menghormati orang tua, orang yang lebih tua, orang-orang yang ada di sekitar kami yang lebih tua dari kami. Kami belajar untuk mengasihi mereka dan kami belajar untuk menyayangi mereka. Kami belajar untuk bersikap santun, bersikap ramah kepada siapapun yang kami temui. Di dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berdoa untuk setiap kasih-kasih-Mu yang Tuhan curahkan kepada kami. Kami bersyukur atas karunia-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.